Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Ada satu pertanyaan, pernah nggak sakit hati? Pernah kan? Merasa sakit hati? Saya pernah. Karena apa? Karena ketika di gereja itu handphone saya letakkan di konsistori dan hilang. Dan saya kecewa, saya sakit hati karena ternyata yang mengambil handphone saya itu orang yang saya kenal. Orang yang sering saya tolong, orang yang ya saya anggap seperti keluarga sendiri. Sakit hati, marah, jengkel. Ya, bukan soal barangnya saja, tapi juga kontak-kontaknya di dalamnya. Bahkan chat dan foto-foto yang berharga bagi saya. Oke, pernah kan? Saya pernah, saya kira kita pun pernah. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana menyikapi yang tepat ketika kita sedang sakit hati? Sikap yang tepat menghadapi sakit hati, itu yang kita bahas pada saat ini. Dan saya berharap RHI, Renungan Hari Ini, menjadi berkat buat ibu, bapak, saudara, dan saya, dan kita semua. Sehingga kita tidak hanya makin tua, tapi kita makin diberkati, makin dewasa di dalam Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk hal ini dalam tema menyikapi ketika sedang sakit hati. Kita siapkan untuk membaca firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membuka Amsal 12 ayat 16. Amsal 12 ayat 16 yang demikian. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tapi bijak yang mengabaikan cemooh. Amsal 12 ayat 14. Saudara, sakit hati bersumber pada kekecewaan. Sakit hati bersumber dari hal yang kita anggap prinsip, kita direndahkan dan kita dikecewakan. Tapi Alkitab mengajari kita, bila menghadapi sakit hati justru tidak boleh spontan, harus tenang, harus dinepkese. Bodoh yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Berarti dia tidak punya pengendalian diri. Maka mengendalikan diri itu menjadi poin penting. Tips pertama kalau menghadapi sakit hati adalah mengendalikan diri. Jangan spontan, jangan. Lalu yang kedua, bijak yang mengabaikan cemooh. Komentar orang macam-macam atas hidup kita. Tidak semua orang suka pada kita. Begitu juga ketika kita bersikap, oh ini misalnya HP hilang. Orang akan berkata, salahnya sendiri meletakkan sembarangan. Atau, ini pasti ada karma sehingga HP-nya hilang. Atau, itu orang ceroboh. Atau macam-macam, silakan. Tapi di sini dikatakan, kita harus menanggapinya dengan bijak. Di balik cemooh ada sesuatu yang perlu kita cermati. Sehingga lebih bagus diambil hikmahnya ketimbang hanyut pada emosi. Tips yang kedua adalah, selain kita mengendalikan diri, tidak segera spontan menyatakan sakit hati, yang kedua adalah mengambil hikmah. Kenapa ini penting, saudara? Begini, kalau kita membiarkan sakit hati menguasai kita, maka kita akan punya persoalan. Persoalannya adalah merugikan diri kita sendiri. Karena sakit hati itu membuat kita emosi, membuat kita jantungnya berdebar, lebih kencang dia berdetak, dan itu membuat metabolisme seluruh tubuh kita terganggu. Bahkan bisa juga lalu pencernaan kita menjadi tidak bagus, kemudian kita menjadi sesak, ya. Kok rasanya itu ada beban begitu. Ya, itu karena salah satunya adalah sakit hati. Maka dua tips yang saya ajarkan adalah, satu, berdasarkan firman Tuhan tadi, ya, dikatakan pengendalian diri. Jangan langsung spontan. Mungkin menepse lalu cari waktu yang bagus. Yang kedua adalah
Ambil hikmahnya. Jangan hanyut pada emosi cemoohan orang. Dan ini menjadi poin yang penting. Ada akibat kalau kita sakit hati. Tidak semua penyakit bersumber dari sakit hati, tapi sakit hati adalah sumber dari segala macam penyakit. Oleh sebab itu, belajarlah untuk mengendalikan diri, untuk sungguh mengampuni dan ambil hikmahnya. Jangan hanyut pada emosi. Ingat, sakit hati adalah sumber dari segala macam penyakit. Ada yang menarik dari ungkapan Mazmur 31 ayat 10. Mazmur 31 ayat 10 dikatakan apa? Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Mazmur 31 ayat 10. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Oleh sebab itu, saudara, kita tahu sekarang Mazmur 31 ayat 10 mengungkapkan kalau sakit hati itu bisa menjadikan hal yang merugikan kita. Penyakit-penyakit muncul kalau sudah lambungnya menjadi kurang baik, lalu kemudian ada ungkapan muncul dari situ, kemudian asam lambungnya naik menjadi sesak, bahkan merana. Hari ini saya mengajak, ayo kendalikan sakit hati. Saya tahu setiap orang pasti pernah sakit hati, atau mungkin sekarang sedang sakit hati. Tapi hari ini saya mengajak, ayo kendalikan. Cara terbaik yang hari ini kita pelajari adalah, mari kita tidak spontan, kita mengendalikan diri, tidak spontan menanggapi sakit hati, mengendalikan diri, dan mari mengambil hikmahnya. Jika tidak, kitalah yang rugi. Dikatakan merana tubuhku, sesak, mengidap mataku, dan merana jiwaku. Saya yakin kita tidak mau sengsara, bukan? Oleh sebab itu belajar mengatasi sakit hati, belajar mengendalikan diri, dan pasti bisa. Saya mau belajar, mari kita sama-sama belajar untuk bisa mengendalikan diri dari sakit hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu mengendalikan diri, mengambil hikmah dari setiap masalah, dan jika kami sakit hati, kami mampu mengampuni dan tidak lalu jatuh pada emosi. Semoga pecinta RHI renungan hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih ya Allah. Amin.